Pada kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Contoh, logika berpikir gampang sekali nih. Diundanglah saya ceramah ke Jakarta. Pagi hari pesawat pertama jam 6 waktu Makassar. Tiba Jakarta jam 7 pagi. Ceramah jam 10. Selesai jam 12. Pulang saya ke Makassar jam 3. Jam 6 sore ada lagi saya di Makassar. Sampai di rumah saya gantung bajuku. Tanpa sepengetahuan saya ada semut ikut di kantong. Begitu sampai di rumah keluar ini semut. Dia kumpul samanya temannya semut. Dia pidato di depan bangsa semut. Saudara-saudara sekalian bangsa semut, baru saja saya pulang dari Jakarta. Dia bilang semut yang lain, jam berapa kau pergi? Dia bilang tadi pagi. Hah, enggak masuk di akal. Bagaimana caranya? Kau baru keluar saja kau diinjak mobil trek. Dia bilang betul itu yang kau bilang. Ini bukan saya yang jalan. Saya ikut di kantongnya Ustadz Dasad. Saya tidak pernah keluar. Tapi betul saya dari Jakarta. Masuk akal enggak? Kalau ini semut yang jalan, tidak mungkin. Tapi siapa yang jalan? Dasad Latif, semut numpang di kantong. Tidak masuk akal, tapi terjadi. Mau lagi contoh, tidak masuk akal tapi terjadi. Hah? Ada profesor dianulir profesornya. Dibatalkan sama menteri waktu itu. Malah jadi kepala BP POM. Itu kan tidak masuk akal, tapi terjadi. Iya toh? Ini pesan pertama banyak hal yang tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Hah? Kapling laut. Itu kan tidak masuk di akal laut di kapling. Tapi ada, kita lihat ada. Iya toh? Itu semua tidak masuk akal tapi terjadi. Mau lagi? Mau lagi saya kasih contoh? Profesor di bidang hukum diangkat menjadi penegak hukum, justru ditangkap gara-gara melanggar hukum. Itu kan tidak masuk di akal, tapi terjadi. Tidak usah kupersoalkan ini soal masuk akal tidak masuk akal. Banyak kejadian tidak masuk di akal tapi terjadi. Dan saya yakin menurut saintis nanti kejadian Isra Mi'raj bisa dibuktikan secara teknologi. Coba barangkali waktu itu kita sudah tidak ada. Bapak Ibu yang masuk hidup lahir tahun 60-an. Itu dulu kalau orang mau menelpon, 2 dipanggil Pak, dikasih begini. Ya Prof ya, baru diputar. Halo, halo, Jakarta, ujung pandang. Halo, itu dulu. Tidak pernah dibayangkan sepupu kita yang ada di Madura bisa transaksi garam dengan sepupunya yang ada di Amerika melalui video call. Hai, ini garamnya. Tidak pernah dibayangkan orang bisa bicara tanpa kabel. Isra Mi'raj ujian keimanan buat kita. Bagi kita orang beriman tidak ada yang tidak masuk akal. Itu poin pertama. Kedua, kenapa Nabi diisrakan? Dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Pertama, tahun kelahirannya Nabi. Disebut tahun apa Ibu? Tahun gajah. Yang kedua, tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Disebut tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang dicintai dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa? Siti Khadijah istri beliau dan Abu Thalib paman beliau. Pelajaran kedua Isra Mi'raj ini. Lalu Nabi berduka karena istrinya meninggal dunia. Istri soleha itu 2 aja karakternya. 1, menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. 2, membuat suaminya betah di rumah.
Silakan Ibu koreksi. Kalau ada suami tidak betah di rumah, mesti Ibu koreksi diri. Ya, saya tanya teman saya, kenapa kau terlalu sering ngopi dia? Masih pagi-pagi kau sudah ngopi di warkop. Memang kau tidak dibikinkan kopi? Dia bilang dibikin Ustaz, cuma kalau minum kopi di rumah, kopi diminum, ngomelan dirasa. Ya, lain waktu kita bahas ini, lain waktu. Ya, ini khusus kita Isra Mi'raj. Lalu, mulailah pada saat Nabi berduka itu, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad, saya mau hibur dia. Kemana? Ke Ancol. Banyak ubur-ubur. Kemana? Ke Bali. Banyak makhluk halus. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Agar gampang dipaham. Diundang ke istana, pasti senang. Tapi yang jauh lebih menyenangkan, ketemu pemilik istana. Presiden. Ini diundang oleh Allah, suatu kemuliaan. Berdialog dengan Allah pasti jauh lebih mulia. Ibu, bayangkan kalau tiba-tiba dapat WhatsApp dari Bapak Prabowo dengan hormat mengundang Ibu makan malam. Saya yakin itu WhatsApp diumumkan satu kantor. Prabowo. Saya ajak dulu waktu Wapres pertama Pak JK, Wapres pertama, ada kan waktu itu belum ada namanya WhatsApp. Kartu lebaran. Istana Wakil Presiden Republik Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Tertanda Muhammad Yusuf Kalla. Itu kartu lebaran saya, Prof. Saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sekampungku, Wapres. Padahal Wapres sudah pensiun. Kita sudah bangga bagaimana kalau Allah yang mengundang. Lalu turunlah malaikat Jibril mengambil kendaraan namanya burak. Dan jangan terhasut oleh gambar burak yang pernah kita lihat dulu di kampung-kampung. Perempuan, kuda badannya, kepalanya perempuan cantik, nengok ke kanan. Itu orang Yahudi yang gambar, Bu. Itu bakar itu kalau ketemu. Tapi keluarin dulu dari rumah. Jangan kau bakar dalam rumahmu, ikut rumah terbakar. Ya? Nah, sudah. Mulailah Nabi diperjalankan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram masjidil aqsa. Diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Tujuannya kan ke langit. Kan bisa dari Mekah langsung ke langit. Ngapain ke Masjidil Aqsa lagi? Boros. Sama kita di pegawai-pegawai negeri. Ada SPJ, tidak ada perjalanan. Ada SPJ-nya. Tapi dilihat, tidak ada perjalanannya. Sopir kasihan setengah mati pergi tanda tangan. Dia tidak dapat apa, tapi dapat dosa. Nanti orang-orang yang suka bikin SPJ palsu, Pak. Itu nanti kalau di akhirat disuruh masuk neraka jalan-jalan. Nah, kau jalan-jalan, kau hobi sekali dulu jalan-jalan untuk kau masih aktif di pegawai ya. Kau jalanlah sekarang. Kenapa mesti diperjalankan lagi ke Masjidil Aqsa? Kan bisa dari Masjidil Haram langsung naik ke langit. Orang dari Jawa boleh langsung ke langit. Orang dari Makassar boleh langsung ke langit. Sama kalau dari Makassar mau ke Jakarta. Ngapain lewat Surabaya dulu? Boros anggaran. Allah jawab. Kenapa diperjalankan? Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian
dari tanda-tanda kebesaran kami. Tidak semua, sebagian. Bagi dunia akademik, istilah mungkin cocok chapter, bab-bab kehidupan. Banyak kezaliman, banyak dosa, banyak maksiat, banyak sekali maksiat di dunia ini. Tapi tidak semua diambil dalam Isra Mi'raj, diambil sebagai contoh-contoh kehidupan. Sebagian chapter-chapter kehidupan yang Allah perlihatkan. Inilah tema yang betul. Transformasi nilai-nilai Isra Mi'raj untuk membangun BPOM yang profesional, amanah dan mendunia. Judul disertasi S3 ini. Beginilah kalau profesor jadi bos. Nah, transformasi makna sesungguhnya bagaimana ini chapter-chapter kehidupan dilihat di BPOM. Kenapa saya selalu bilang BPOM? Ini juga mulutku ini salah-salah ngucap terus. BPOM. Kenapa? Transformasi yang banyak dilihat di sini.